Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi suatu tempat ya, dimana tempat ini sebenarnya sudah sering sekali TV Lebaran lewati ya. Tapi cuma TV Lebaran ini tidak menyangka ternyata lokasi yang sering saya lewati ini ternyata adalah lokasi yang istimewa ya. Kenapa kok bisa istimewa, dan kenapa kok juga TV Lebaran ini ibaratnya ya tertarik untuk menuju ke sana ya. Oleh sebab itulah ya, jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Kira-kira nanti kita di sana akan menemukan apa, atau justru kita akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap yang ada di sana. Nah ini teman-teman ya, TV Lebaran berada di sekitaran Jejeran Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dan mungkin pemirsa TV Lebaran tahu ya bahwa di lokasi ini, terutama ya di Pleret ini, di sini terdapat banyak ibaratnya ya tinggalan-tinggalan ya histori dari kerajaan besar yang pernah bertahta di sini, yaitu Kerajaan Mataram Pleret dan Kerajaan Mataram Kerta, yaitu di era Sultan Agung Hanyokrokusumo dan putranya yaitu Amangkurat yang pertama. Lah ini apa hubungannya teman-teman ya? Kok TV Lebaran akan mengekspedisi lokasi yang ada di depan saya ini sebenarnya teman-teman ya. Ini adalah sebuah sungai kecil ya. Dan kalau kita garis lurus ya, sungai kecil ini ke utara terus nanti itu akan melewati pula yaitu Kota Kedhi. Dan kita tahu ya bahwa Kota Kedhi ini adalah pusat dari Kerajaan Mataram yang pertama kali, karena di sanalah pelopor berdirinya Kerajaan Mataram Islam ya, yang berada di Yogyakarta ini. Dan kalau sungai ini lurus terus ke selatan nanti akan melewati yaitu Kerajaan Mataram Kerta yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah inilah teman-teman ya, ini ternyata Sungai Gajah Wong ini muaranya ada di Sungai Opak teman-teman. Nah inilah sebenarnya yang betul-betul TV Lebaran tidak sangka, ternyata di sekitaran sini itu ada muara atau bertemunya Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong. Dan yang bikin TV Lebaran itu ya agak ibaratnya ya agak geleng-geleng ya, atau mungkin agak apa ya, agak ya haru-maru. Ternyata lokasi ini sering kita lewati, sudah sejak kecil atau mungkin sudah lama sekali TV Lebaran itu lewati, tapi tidak menyangka kalau disinilah lokasi letak bertemunya Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak. Dan perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya bahwa kedua sungai ini mempunyai mungkin ya ibaratnya keterkaitan dengan ibaratnya ya histori dari Kerajaan Mataram, era Kota Kedhi dan era Kerta dan era Pleret. Karena kedua sungai ini betul-betul dekat sekali dengan kerajaan tersebut ya. Dan menurut TV Lebaran ya, kemungkinan besar pula bahwa dahulu kala Sungai Gajah Wong ini menjadi jalan transportasi air ya, bagi para ya ibaratnya para pejabat-pejabat atau mungkin para prajurit-prajurit Kerajaan Mataram Kota Kedhi untuk menuju ke Kerta ini. Dan mungkin juga salah satunya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo teman-teman ya. Dan inilah teman-teman yang di barat saya ini adalah Sungai Gajah Wong teman-teman ya. Wah, dan di kiri saya ini adalah yang tidak jauh, pokoknya cuma beberapa meter. Disitulah letak dari Siti Hinggil dari Kerajaan Kerta yang dahulu kala dipimpin atau
ya ibaratnya punya raja, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi setelah pusatnya di Kota Gede itu terus dipindahkan di Kerta, terus dipindahkan lagi di Pleret. Dan disinilah teman-teman ya Sungai Gajah Wong. Konon kan kenapa kok dinamai Gajah Wong itu memang ada cerita tersendiri teman-teman ya. Konon ya Gajah Wong ini adalah ya sebenarnya apa namanya, sungai ini ya tentu saja dipakai untuk memandikan gajah teman-teman ya. Ya gajahnya siapa, terus yang memandikan siapa, nanti kita bisa bahas atau di ekspedisi berikutnya tentang kisah dari Sungai Gajah Wong. Dan untuk ekspedisi kali ini kita akan khususkan untuk mengekspedisi muara bertemunya Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak, di mana kedua sungai ini betul-betul menjadi sungai yang penting sekali bagi ya ibaratnya berjalannya atau berdirinya kerajaan Mataram era Kota Gede dan era Kerta dan Pleret ya. Nah inilah teman-teman ya, ini lokasinya lokasi dari pinggiran sepanjang Sungai Gajah Wong ya. Ini saya yakin ya dahulu kala sungai ini tidak seperti ini ya. Kalau kita lihat kan sekarang udah banyak sekali rumah-rumah ya, sudah banyak berdiri beton-beton ya, dan tanggulnya pun sudah diganti dengan batuan-batuan modern ya. Lah inilah teman-teman, saya sudah berada di sebuah lokasi yang saya itu sering lewat dan sering lihat. Itu sebenarnya wisata apa tuh gitu ya. Nah belum lama ini, mungkin baru kemarin di Filipina tuh kan ibaratnya ya pas mau ke Jejeran lah ibaratnya gitu ya. Terus saya mau mencari destinasi apa yang pengen saya ekspedisi ya. Terus saya teringat kayaknya di sana itu ada sebuah Sungai Gajah Wong. Terus muaranya di mana ya? Dan setelah saya cari-cari di Google, ternyata ya muaranya itu ya bertemu dengan Sungai Opak, dan tentu saja ya sekitar situ lokasinya tentu saja. Nah inilah yang membuat di Filipina ibaratnya ya tertarik untuk kesini dan mencari di manakah muara Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak. Nah ini teman-teman sudah sampai ya. Dan kalau kita lihat dari lokasi ini, kayaknya lokasi ini kan pernah dibuat wisata ya. Karena di sini saya pernah melihat bahwa lokasi ini sedang direvitalisasi lah, atau mungkin sedang dibangun ya untuk wisata. Tapi di saat itu di Filipina nggak ibaratnya nggak tertarik untuk ke situ lah gitu, atau belum pernah ke situ ya main ya. Tapi ya sekarang ini punya kesempatan untuk datang kemari, ternyata di sini terdapat jejak-jejak sejarah juga. Sejarah apa? Sejarah wisata yang ada di sini. Ditandai di sini ada bekas-bekas kamar mandi, toilet yang sudah tidak terpakai dan rusak. Di sini pun ada patung-patung ular ini, dan patung-patung apa tadi ya? Kayak kura-kura juga ya. Ini patung ular atau buaya ya. Dan ini saya yakin ya, lokasi ini di saat kerajaan Kerta ini masih eksis ya, ini tentu saja lokasi ini betul-betul saya yakin menjadi lokasi yang sangat vital juga bagi berjalannya kerajaan Kerta ya. Jadi kerajaan Kerta ini berada ini teman-teman, di ini yang saya tunjuk ini. Di sanalah dahulu kala berdiri sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Kerta era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi sangat dekat sekali dengan muara ini ya. Jadi memang ya kalau saya lihat ya, memang pendirian dari kerajaan-kerajaan di masa lalu itu memang identik dengan dekat dengan sumber air ya, kayak sungai atau mungkin ya gedung-gedung atau mata air ya. Karena mungkin kepercayaan di masa lalu juga bahwa lokasi yang dekat dengan sungai atau sumber air itu menandakan bahwa lokasi itu betul-betul subur ya, subur makmur mungkin ya gitu ya. Nah inilah teman-teman, kita lanjut lagi ekspedisi kita untuk mencari muaranya itu di mana. Betul-betul saya belum tahu ya teman-teman, nih di sini atau di sana betul belum tahu. Karena apa? Karena memang saya nggak menyangka gitu loh. Lokasi yang sering saya lewati. Jadi saya lewatnya itu di sisi utaranya tadi, sering lewat pakai motor itu ya. Dan tahu di sini itu ada wisata, tapi tidak menyangka kalau di sinilah ketemunya
Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak. Dan keduanya itu betul-betul sungai yang sangat vital juga di era kerajaan Kota Gede dan kerajaan Kerta ya. Nah ini teman-teman, ini saya masih mencari-cari di manakah muaranya ya. Dan maaf juga seandainya gambarnya ini terlalu gelap atau mungkin nggak terlalu terang, karena memang saya datangnya ini pagi dan ya agak mendung gitu ya teman-teman ya. Emang ya dikit-dikit sahdu gitu ya. Dan ini teman-teman, ini pun terdapat sebuah ini jejak-jejak sebuah panggung kayaknya ya. Pokoknya saya yakin di saat wisata ini masih ibaratnya masih berfungsi atau masih eksis, ini masih bagus atau megah juga ya pembangunan dari tempat ini ya. Nah ini teman-teman, saya menunjuk itu, apakah itu muaranya? Nah ini betul-betul saya masih bingung dan masih mencari-cari. Kalau dilihat dari strukturnya sungai yang di depan saya ini, saya masih ini bimbang. Kalau ini Sungai Gajah Wong tidak mungkin ini. Kenapa? Ini bentuknya sudah besar dan lebar dan sangat dalam ya. Tapi seandainya ini adalah Sungai Opak, lah muaranya di mana ini ya? Nah ini saya akan putuskan untuk berjalan terus ke menyusuri sungai ini untuk mencari muaranya teman-teman ya. Muaranya itu di mana? Karena konon ada juga mitosnya bahwa orang yang datang kemari terus mandi itu akan didekatkan jodohnya. Ya ini mungkin juga TV Lebaran juga harusnya mandi nih, tapi saya sebenarnya tadi mau mencuci muka dengan air di sini, tapi kayaknya ada pemancing ya, atau mungkin ada yang mencari ikan dengan tembak itu ya, jadi saya malu ya. Nah ini teman-teman, saya lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke muaranya di mana, karena memang masih bingung ini. Dan ini lokasinya sangat sepi ya, dan ini sebenarnya kalau kita kupas ya atau kita buka, ini sebenarnya kita itu sudah dikelilingi oleh perkampungan yang padat sekali ya. Cuma kan di sini mungkin agak masih sepi aja ya, atau mungkin jauh, ibaratnya jauh dari pembangunan pemukiman ya. Tapi sebenarnya maksudnya tidak menjadi pemukiman gitu loh maksudnya. Tapi kalau dijarakkan dengan pemukiman ya sangat dekat sebenarnya teman-teman. Ini sudah ramai ya pemukiman aslinya ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasi dari ini Sungai Opak sebenarnya ini teman-teman ya. Kalau dilihat dari struktur sungainya ini betul-betul sangat dalam sekali, karena agak terlihat tenang dan dalam. Sebenarnya apa yang ada di dalamnya, ini yang saya tunjuk ini ya. Dan ini saya betul-betul di saat melakukan ekspedisi ini saya sedang berjalan ini, saya betul-betul masih bingung di manakah muaranya ya. Dan saya yakin ya, seandainya Sungai Opak atau Sungai Gajah Wong tadi itu asat ya, itu saya yakin di sana terdapat tinggalan-tinggalan mungkin berupa keris atau mungkin apalah yang mungkin sisa-sisa atau histori-histori dari kerajaan Mataram yang pernah eksis di sana ya. Ya mungkin di saat perang atau apa gitu kan, tetap ini ya. Kedua sungai ini saya yakin Sungai Gajah Wong dan Sungai Kali Opak ini adalah saksi bisu akan keeksisan dari kerajaan Kerta, kerajaan Blaret dan kerajaan Kota Gede ya, Mataram Kota Gede itu ya. Dan teman-teman, ini ada juga kayak keduan, saya mencoba untuk menelisik ya atau mengekspedisi, siapa tahu ada sisa-sisa dari histori di masa lalu ya, terutama di era Mataram ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba masuk ya, atau mungkin menyentuh sungai ini gitu untuk mencari jejak-jejak muaranya di mana ya. Ini di sini banyak sampah juga, dan ini memang sungai ini betul-betul dalam kalau saya lihat ya. Jadi kalau dilihat saya ini sebenarnya mengerikan kalau saya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Sungai Opak yang di sisi selatan itu ngeri, ini sangat dalam sekali, dan di dalamnya itu wah itu saya kalau saya melihat saja saya agak ngeri nih kalau saya lihat ya nih. Jadi pantas saja seandainya pernah juga sering mendengar ya korban-korban jiwa yang mungkin yang pernah tenggelam di Sungai Opak ya. Mungkin kondisinya sungainya itu ya kayak gini ya, sangat dalam ya. Jadi di dalamnya itu betul-betul
mempunyai aura misterius gitulah mungkin ya. Ya, ini dalam sekali teman-teman ya. Ini ya, ini. Jadi sangat tenang sekali ini sungainya itu ya. Nah ini teman-teman, setelah saya tadi itu berjalan, itu ternyata saya malah mentoknya itu di jembatan, dan jembatannya itu jembatan Kali Opak. Berarti lokasi muaranya itu tidak di sana atau di sepanjang yang saya lewati ini, dan muaranya adalah di saat saya pertama kali masuk di komplek ini tadi. Nah, wah itu ternyata ya, jadi ternyata muaranya itu di ini teman-teman ya. Kita akan coba ya mendekat. Lah inilah teman-teman, ternyata muaranya itu ada di sini, bukan di sana tadi. Dan benar sekali teman-teman ya, di sisi kiri saya ini adalah Sungai Opak, dan di depan saya ini juga Sungai Opak yang mengarah ke selatan. Terus di kanan saya ini adalah Sungai Gajah Wong, dan disinilah menjadi muara kedua sungai ini. Dan saya yakin ya, di saat dahulu masih eksis Kerajaan Mataram, sungai ini atau Tempuran ini betul-betul menjadi destinasi yang mungkin sangat vital ya, sebagai tempat mungkin tempat mandi, atau mungkin mengasah prajurit-prajurit dalam tempur di air gitu juga bisa ya. Dan saya yakin kan sungainya itu ya zaman dahulu kala ya sangat megah ya, mungkin sangat berwibawa sekali ya, mungkin masih ranum, masih debit airnya itu masih bagus itu ya. Kalau sekarang kan udah nggak jernih lagi. Kenapa? Ya karena tanggul-tanggulnya itu sudah dibuat dari pondasi-pondasi rumah, jadi airnya juga sudah banyak tercampur oleh limbah-limbah rumah tangga teman-teman ya. Dan ini teman-teman, saya akan mencoba mengambil airnya untuk raup sebenarnya, tapi saya sulit untuk menjangkau airnya ini. Dan di depan saya ini sebenarnya sudah ada banyak pemancing, jadi dikira nanti tidak saya ngapain ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, memantau Megatrans bersama, dan mengambil iktibar-iktibar bersama, dan membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat bersama. Itu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.